So baby, come with me. And what is with me? What is with me? Perkenalkan, nama saya Prasanti Dwi Gita Ananda Putri dari kelas A2 PBSI dengan NIM 202100165. Di sini saya akan menganalisis sebuah karya prosa berbentuk cerpen dengan judul Pengemis dan Sholawat Badar karya Ahmad Tohari. Nah, video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah apresiasi dan kajian prosa. Nah, pertama saya akan menceritakan sinopsis dari cerpen yang berjudul Pengemis dan Sholawat Badar karya Ahmad Tohari. Cerpen ini mengisahkan tentang tokoh aku yang dalam perjalanan ke Jakarta menumpangi sebuah bus. Dan bus tersebut pada siang hari berhenti di terminal kota Cirebon. Nah, pada saat bus berhenti itulah tokoh aku melukiskan betapa gerah, hiruk pikuk, bau keringat, asap rokok yang mengepul, umpatan pedagang asongan, derum mesin diesel yang panas, dan perilaku sopir yang menyebalkan. Sedangkan para penumpang yang tak berdaya melawan keadaan dan tidak sabaran. Namun tiba-tiba tokoh aku ini dikejutkan oleh masuknya seorang pengemis ke dalam bus. Dan uniknya dari mulut pengemis itu mengalir sholawat badar yang sangat fasih. Lalu tokoh aku ini berfokus pada pengemis dan sholawatnya itu, berpikir bahwa mengapa sholawat digunakan sebagai modal untuk mengemis. Nah, tokoh aku berpikiran seperti itu. Lalu tokoh aku itu belum tuntas perhatiannya pada si pengemis itu tiba-tiba dikejutkan lagi oleh peristiwa pertengkaran sopir dan kondektur bus. Pasalnya kondektur tak setuju bus dijalankan kalau penumpang belum penuh, sedangkan sopir sudah bosan menunggu penumpang yang memang tak kunjung datang. Akibatnya sopir menjalankan busnya dengan ugal-ugalan. Nah, dan singkat cerita, tokoh ini itu seperti berada di dalam mimpi. Nah, dalam mimpi ini aku bagai menyaksikan ribuan orang membaca sholawat, dan rupa sama perangai mereka itu semua mirip dengan pengemis itu. Dan aku pun tersadar ternyata sudah babak belur. Bus ringsek di tengah sawah, mayat bergelimpangan, orang-orang merintih di dekatnya. Truk tangki juga tak kalah ringsek. Tapi anehnya di akhir cerita, tokoh aku ini melihat si pengemis itu keluar dari bangkai bus tanpa goresan sedikit pun dan sambil berjalan ke arah timur, dan mulutnya masih terdengar suara sholawat badar dengan fasih. Lalu selanjutnya dalam cerpen terdapat unsur intrinsik. Yang pertama, tema dari cerpen tersebut adalah keagamaan, kehidupan, dan juga masyarakat. Yang kedua, tokoh dan penokohan. Tokoh yang pertama yaitu tokoh aku, wataknya yaitu penyabar. Karena terdapat pada penggalan kalimat atau dialog. Dari pengalaman seperti itu, aku mengerti bahwa ketidaknyamanan dalam perjalanan tak perlu dikeluhkan karena sama sekali tidak mengatasi keadaan. Supaya jiwa dan raga tidak tersiksa, aku selalu mencoba berdamai dengan keadaan. Nah, dialog tersebut membuktikan bahwa tokoh aku itu bersifat atau berwatak penyabar. Tokoh yang kedua yaitu pengemis. Pengemis di sini berwatak pasrah atau bersifat pasrah. Terbukti pada dialog yang dipandang pasrah. Dia tampaknya rela diperlakukan sebagai apa saja asal tidak didorong keluar dari bus yang melaju semakin cepat. Nah, dialog tersebut membuktikan bahwa si pengemis pasrah karena diusir oleh kondektur saat bus melaju cepat. Tokoh yang ketiga yaitu kondektur bus. Wataknya yaitu pemalah dan egois. Terbukti pada penggalan kalimat, kondektur melompat masuk dan berteriak kepada sopir. Teriakannya ditelan oleh bunyi mesin diesel yang meraung-raung.
Kudengar kedua awak bus itu bertengkar. Kondektur tampaknya enggan melayani bus yang tidak penuh, sementara sopir sudah bosan menunggu tambahan penumpang yang ternyata tak kunjung datang. Nah, penggalan cerita tersebut membuktikan bahwa si kondektur bus itu tidak sabaran, egois, dan pemarah kepada sopir. Tokoh yang keempat yaitu sopir, berwatak egois, karena terdapat pada penggalan kalimat sopir itu enak-enak bergurau dengan seorang perempuan penjual buah, sementara para penumpang lain kelihatan sangat gelisah dan jengkel. Di dalam penggalan kalimat tersebut terbukti bahwa sopir tidak memikirkan penumpang-penumpang lain di dalam bus dan malah bergurau dengan seorang perempuan penjual buah. Tokoh yang terakhir yaitu pedagang asongan. Pedagang asongan berwatak tidak sopan dan egois. Terbukti pada penggalan kalimat dan para pedagang asongan itu menawarkan dagangan dengan suara melengking agar bisa mengatasi deru mesin. Mereka menyodor-nyodorkan dagangan bila perlu sampai dekat sekali dengan mata para penumpang. Kemudian mereka mengeluh ketika mendapati tas orang pun membeli dagangan mereka. Penggalan kalimat tersebut membuktikan bahwa si pedagang asongan ini tidak sopan karena menyodor-nyodorkan dagangannya tepat di depan muka dan mata si penumpang, serta dia mengeluh ketika seseorang tidak membeli dagangannya. Nah, selanjutnya latar yang ada dalam cerpen tersebut. Latar tempat yang ada dalam cerpen tersebut, yang pertama di kota Cirebon, yang kedua di dalam bus, yang ketiga di tengah sawah, dan yang keempat di jalan raya. Selanjutnya alur yang dipakai dalam cerita pendek ini yaitu alur maju karena jalan ceritanya berurutan dan bergerak maju. Selanjutnya yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan dalam cerpen ini juga mudah dimengerti dan dipahami oleh pembaca dan estetis serta puitis. Yang selanjutnya sudut pandang dari cerpen tersebut yaitu sudut pandang orang pertama karena menggunakan kata ganti orang pertama yaitu aku. Yang terakhir unsur intrinsiknya yaitu amanat. Amanat yang dapat diambil dari cerpen berjudul Pengemis dan Sholawat Badar karya Ahmad Tohari ini adalah bahwa dimanapun kita berada, kita harus ingat pada Tuhan yang Maha Esa, karena bagi siapapun yang dekat dengan Tuhan maka akan mendapatkan keselamatan. Nah, cerpen karya Ahmad Tohari yang berjudul Pengemis dan Sholawat Badar ini menurut saya termasuk ke dalam cerpen sastra serius dan sastra populer. Disebut sastra serius karena dalam pembentukan karya sastra ini menggunakan bahasa yang estetis dan tema yang diangkat juga dapat membawa pengaruh positif kepada pembacanya. Sedangkan bisa termasuk ke sastra populer karena cerpen ini juga dapat menghibur pembaca dengan ceritanya yang mudah dipahami dan tidak perlu berpikir lama untuk memahaminya. Kajian stilistika prosa dalam cerpen Pengemis dan Sholawat Badar karya Ahmad Tohari ini terdapat kata serapan dari bahasa Arab. Kata serapan bahasa Arab ini digunakan karena konteks yang ada dalam cerita pendek tersebut adalah mengenai tema keagamaan atau religius seperti pada penggalan kalimat Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Selanjutnya terdapat bentuk kata ulang yaitu pada kalimat sopir yang marah menjalankan busnya dengan gila-gilaan. Nah, bentuk pengulangan kata gila-gilaan itu menggunakan penambahan imbuhan akhiran an. Penambahan imbuhan tersebut digunakan untuk menekankan suasana sopir yang menyetir dengan cara yang tidak benar dan tidak baik. Cerpen tersebut juga mengandung majas personifikasi. Contohnya pada kalimat terik matahari ditambah dengan panasnya mesin diesel tua memanggang bus itu bersama isinya. Nah, kata memanggang itu merupakan personifikasi karena ini memberi makna bahwa mesin diesel tua yang sangat panas sehingga penumpang di dalam bis pun sangat kepanasan. Nah, yang terakhir yaitu pendekatan yang dipakai untuk menganalisis cerpen ini yaitu saya menggunakan pendekatan pragmatik. Cerpen Pengemis dan Sholawat Badar karya Ahmad Tohari ini merupakan kisah seorang pengemis yang selamat dari kecelakaan bus
dan tidak ada luka tergores sedikit pun di tubuhnya. Karena pengemis tersebut selalu melantunkan sholawat badar dimanapun ia berada, sehingga pengemis tersebut selamat dari maut. Nah, maka cerpen ini mempunyai tujuan nilai sosial dan agama kepada pembaca untuk sabar dan selalu mengingat serta mendekatkan diri kepada Tuhan dimanapun kita berada agar selalu diberi keselamatan. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan tentang analisis cerpen berjudul Pengemis dan Sholawat Badar karya Ahmad Tohari. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dari penyampaian saya. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.